Oke, semuanya, selamat malam semuanya. Halo guys ya, kita jumpa lagi guys setiap hari Senin jam 8 malam kita akan live Instagram. Nah, PPS sekarang sudah injury time guys. Ibaratnya kita bermain badminton ya. Bukan bukan main bola ya, main badminton ya. Ini sudah jus angka 25-25 gitu ya. Bukan lagi jus 20-20 loh, tapi jus 25-25. Jadi udah mendekati akhir banget gitu. Sudah detik-detik injury time yang terakhir gitu guys. Oke. Tidak ada lelahnya ya, saya harus sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Sri Mulyani dan pemerintahan kita ya. Mereka sudah bersusah payah memberikan PPS ini buat kita semua gitu guys. Padahal mereka tuh sudah punya data rekening kita tuh sudah lengkap gitu, tapi kita masih bisa dikasih kesempatan untuk PPS gitu. Kalau gua jadi Menteri Keuangan sih, gua nggak akan ampuni ya orang-orang yang nggak ikut PPS gitu ya. Maksudnya yang sudah ada datanya gitu, sudah ada data tapi nggak mau ikut PPS, itu nggak bener gitu ya. Nah, bagi Anda sudah ikut PPS ya, negara sangat berterima kasih ya. Dan lu sekarang sudah mulai menjadi orang yang jujur. Saya, konsultan pajak, para AR, para KPP, para menteri dan presiden juga semuanya berterima kasih kepada teman-teman semua. Gitu, Anda sudah berani ikut PPS, berani jujur, mau jadi orang yang terbuka dan jujur, dan mulai ke depannya Anda akan membayar pajak dengan baik dan benar. Anda sudah mengeluarkan uang di masa pandemi ini untuk membayar pajak gitu, untuk demi pembangunan dan perpajakan negara ini. Kita semua terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam PPS ini, gitu guys. Oke, okay. PPS itu seperti kesempatan kedua gitu guys ya. Kalau Anda memang ada harta yang disembunyikan gitu ya, Anda ingat, seharusnya tuh lu bayar 30% guys. 30% plus denda. Itu yang harusnya pajak yang normal gitu loh. Tapi kali ini lu dikasih kesempatan kedua gitu. Kita tuh dikasih seperti second chance gitu, kesempatan kedua untuk mengklirkan ini semua, untuk clearkan semua masalah perdata pidana disembunyikan semua, diselesaikan semua gitu loh, clear semua. Tapi lu cukup bayar 8% saja atau 14%, nggak kena denda lagi gitu. Hal seperti ini itu jarang terjadi dalam kehidupan gitu. Bahkan nggak pernah terjadi dalam kehidupan di mana kita melakukan sebuah kesalahan terus kita diampuni dan bayar lebih murah lagi gitu. Nggak pernah kalau dalam bisnis gitu ya, Anda melakukan sebuah kesalahan ya lu hilang gitu. Tetapi kali ini ada second chance, ada kesempatan kita untuk mengungkapkan kembali dan bayar pajak lebih rendah dan semua diampuni gitu. Jadi teman-teman yang masih belum ikut PPS, kalau memang Anda qualified, Anda perlu ikut, maka gunakanlah kesempatan ini dengan baik gitu ya. Jangan sampai suatu hari Anda menyesal kemudian nanti diperiksa, kemudian ketahuan ada A, B, C, D gitu. Kemudian lu ngomel-ngomel, pajaknya berat, pajaknya mahal dan sebagainya. Lu berusaha menyuap petugas pajak, nanti ngomel-ngomel lagi petugas pajaknya bla 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 gitu. Itu karena kesalahan diri sendiri gitu, guys. Jadi bagi teman-teman yang qualified, sebaiknya segera ikut PPS gitu ya. Oke. Saya akan mulai menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Oke. Dari Pak Teddy Ted. Nah, saya ada saham di bursa senilai 2M di tahun 2020. Belum dilapor di SPT 2020. Uang untuk beli saham berasal dari deposito 1M di tahun 2015 dan 1M tabungan di 2019. Bisa ikut PPS K1 depo 1M dan K2 tabungan 1M? Bisa Pak, Bapak sudah betul ya. Jadi kalau ada uang 2015 itu dilapor K1. Uang 2016 ke 2020 dilapor di K2. Itu sudah betul Pak. Pak Teddy sudah betul, silakan langsung ikut segera Pak PPS-nya. Semoga membantu Pak Teddy. Jadi yang diikutkan bukan saham ya, yang diikutkan adalah deposito 2015 dan tabungan 2019. Gitu Pak Teddy. Semoga membantu Pak. Kemudian setelah Pak Teddy, eh, Ibu Anik Darmawati 10. Malam, pilih buat SPT daripada PPS. Berarti harus rekap nota order. Nggak perlu, Bu, nggak perlu. Ya, dikira-kira saja dibuat rekapan manual seperti itu, penjualan harian atau penjualan mingguan atau bulanan gitu. Nggak perlu sampai rekap nota, nggak perlu. Apakah harus selesai akhir Juni ini? Harta kurang lebih 5M. Apa memungkinkan masuk satu SPT 2020? Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin 5M dalam satu SPT, tidak mungkin ya. Ibu pasti lapor mundur sampai 2017 gitu, Bu. Oke. Ibu adalah OP yang belum pernah lapor SPT. Jadi Ibu Anik perlu ketemu konsultan pajak, Bu. Jangan sampai salah langkah ya. Sebaiknya ketemu konsultan pajak karena harta 5M tidak mungkin didapatkan dalam 1 tahun gitu. Bahkan ada kemungkinan Ibu perlu PPS gitu.
Jadi tolong komunikasikan dengan konsultan pajak yang Ibu sendiri ya. Ya. Hati-hati karena ini nilainya besar. Kalau Ibu memilih tidak PPS, nanti bisa resiko, bisa menyesal gitu, Bu. Nah, sebaiknya kita mau konsultan pajak, tolong dibicarakan bagaimana mengolah 5M ini, apakah bisa SPT mundur 5 tahun ke belakang, contohnya gitu, Bu. Atau lebih baik PPS, gitu, Bu. Coba cek ke konsultan pajak ya, Bu ya, Bu Ani. Semoga membantu, Bu. Kemudian Bapak Khairul Irhamul dapat email untuk ikut PPS. Data DJP ada mobil 2017 belum dilapor. Kredit dan BPKB atas nama saya. Hubungi AR pembetulan SPT sesuai saran Koko, katanya nggak bisa. Harus ikut PPS. Gimana ya, Ko? Saya karyawan swasta. Oke, jadi gini Pak Khairul, kasih tahu ke AR-nya, undang-undang itu tidak memaksa orang ikut PPS, gitu. Orang boleh ikut PPS, boleh juga ikut pembetulan SPT saja, tidak dipaksa. Jadi yang kasih tahu ke AR-nya, tolong baca undang-undang dengan baik ya, baca PMK dengan baik gitu. PPS tidak memaksa. Orang boleh ikut PPS, orang boleh juga pembetulan SPT. Silahkan dipilih mana yang lebih baik. Kalau saya seorang karyawan swasta seperti Bapak, saya semua pajaknya sudah dipotong dengan baik dan benar, ya saya nggak mau ikut PPS. Tidak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Jadi tolong si AR ini tolong dibenarkan, Pak. Kalau dia masih ngotot, udah, Bapak nggak usah dengerin dia lagi. Nggak usah dengerin. Bapak boleh pembetulan SPT, silakan saja. Bebas, Pak. Orang boleh memilih. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Khairul. Pak Ferry Berti. Masalah waris. Pada saat serah terima waris di 2016, orang tua meninggal di tahun 2016. Saya masukkan nilainya sesuai yang ditulis di SPT orang tua di SPT 2015. Sudah betul. Harga perolehan ke saya kan nggak ada kainan waris. Ya, Pak Ferry sudah betul, Pak. Jadi Pak Ferry tinggal masukkan nilai di SPT Bapak sama seperti nilai barang tersebut di SPT-nya orang tua. Karena ini warisan. Sudah betul, Pak. Sudah betul. Oke. Semoga membantu, Pak. Bapak Reglo Suara Store. Asuransi jiwa murni apakah perlu ikut PPS? Jawabannya tidak perlu, Pak, karena tidak ada nilai tunai. Tetapi kalau asuransi jiwa ini ada nilai tunainya, maka ini perlu masuk ke PPS. Oke? Nah, Bapak sudah telepon ke kantornya, dikatakan ada nilai tunainya. Maka ini PPS, Pak, perlu. Ya. Tapi hanya bisa melihat nominal per hari ini. Tidak bisa cek per tahun 2015 atau 2020. Apakah perlu PPS? Jawabannya perlu PPS, Pak. Kalau Bapak ragu-ragu, gunakanlah angka yang terbaru ini masukin ke PPS semua, Pak. Tapi kalau Bapak bisa memperkirakan, ya kira-kira kalau sekarang nilai sekian, mungkin 2020 nilai sekian. Ya udah, pakai angka yang kira-kira ini, Pak. Gitu. Sesuai dengan Bapak coba cek-cek aja. Perkiraan Bapak berapa nilai di 2020, pakai angka yang perkiraan itu, Pak. Gitu. Nggak masalah sih, Pak. Paling kalaupun selisih, sedikit-dikit lah. Gitu ya. Saya mau membantu, Pak Reglo. Ibu Ufmut, Kak, kalau hibah dari orang tua yang nggak punya MPWP, apa butuh juga surat pernyataan hibah? Rencana hibahnya mau di-PPS-kan. Jadi gini Bu, kalau barang itu mau di-PPS-kan, maka sudah tidak penting dari hibah kah, dari bukan hibah kah, dari warisan kah, atau dari mana sudah tidak penting. Pokoknya saya akui barang ini milik saya bayar pajak PPS-nya, selesai. Gitu Bu. Jadi tidak perlu lagi yang namanya surat-surat hibah dan sebagainya, semua tidak perlu. Langsung Ibu laporkan saja, langsung bayar PPS-nya, selesai. Gitu Bu. Saya mau membantu Ibu Umuts. Bapak Reglo Suara Store. Kalau mau ikut PPS asuransi, perlu dimasukkan nomor polisnya di bagian nomor dokumen? Jawabannya iya Pak. Masukkanlah nomor polis di bagian nomor dokumen, sudah betul. Atau nama company saja juga cukup. Kalau saran saya, masukkanlah nilai nama polisnya. Nomor polisnya Pak. Menurut saya sih begitu. Supaya lebih aman, supaya lebih detail gitu Pak. Semakin detail, semakin bagus ya. Gitu. Saya mau ngomong tuh Pak Reglo. Bapak Sadasop. Malam kawan, malam kau. Suami istri masing-masing punya MPWP sendiri. Apakah bebas pajak UMKM 500 juta? Itu bisa untuk masing-masing suami 500 juta dan istri 500 juta. Nah Pak, ini masih menunggu PMK. Masih belum jelas ya Pak, menunggu PMK. Yang kita tahu kan 500, tapi apakah bisa masing-masing 500-500 nih sampai sekarang kita belum tahu, belum pasti. Kita masih menunggu PMK. Saran saya sih sementara anggap aja bisa. Jadi sementara anggap saja bisa 500-500. Nanti seandainya PMK sudah turun dan ternyata tidak bisa, maka salah satu tinggal pilih aja, dikorbankan istrinya atau korbankan suaminya. Gitu. Nggak masalah sih Pak. Sementara anggap bisa dulu saja. Gitu. Semoga membantu Pak Sadashop. Ibu Anik Darmawati. Usaha sejak 2012. Buat MPWP nggak pernah lapor maupun bayar.
harus buat SPT sejak 2012 atau 55 tahun ke belakang saja? Jawabannya cukup 5 tahun saja, Bu, sampai 2017 saja. Kalau tidak pernah punya pembukuan, solusinya gimana? Ini pribadi atau PT, Bu? Kalau pribadi tidak perlu pembukuan. Kalau pribadi cukup pencatatan saja. Gitu, Bu. Jadi cukup pencatatan saja, tidak perlu pembukuan. Kalau PT itu wajib pembukuan. Oke. Laporan berapa lama? Maksimal 5 tahun saja. 2017 saja. 2017, 18, 19, 20, 21. Gitu saja, Bu. Cukup. Tidak perlu sampai 2012. Nggak perlu. Saya mau ngomong tuh, Bu Ani. Bapak Rujak Jundul. Pak, kayak UMKM sebelumnya semua udah lapor. Apa perlu ikut PPS lagi? Baru join, Pak. Makasih. Jadi gini, Pak. Kalau Bapak ragu-ragu, tetapi Bapak sudah lapor harta semua, maka sebaiknya ikut PPS saja. Dengan nilai kecil saja, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah dikunci, tidak bisa diperiksa lagi 2020 ke bawah. Sudah aman, gitu, Pak. Gitu. Kalau ragu-ragu ya. Tapi kalau Bapak merasa yakin sudah betul semua, kalau diperiksa pun sudah aman, nggak perlu khawatir, ya nggak usah PPS, nggak apa-apa. Gitu. Tapi mumpung PPS ini barang yang gampang dikerjakan, ya sebaiknya ikut PPS saja selesai gitu, Pak. Lebih aman. Saya mau membantu, Pak Rujak. Bapak Untungkur, jika dapat WA bahwa ada dana investasi yang belum dilapor di 2020, sedangkan saya karyawan, lebih baik ikut PPS atau perbaiki SPT 2021. Jadi gini, Pak. Kalau karyawan dan penghasilan Bapak sudah dilapor atau dibayar pajaknya sepenuh oleh kantor, maka Bapak aman. Tidak perlu PPS, Pak. Bapak cukup pembetulan SPT saja. Gitu, Pak. Baik khusus karyawan, kalau sudah dipotong pajak oleh kantor, maka semua temuan itu tidak masalah. Tinggal dibetulkan SPT-nya saja, laporkan harta dengan baik dan benar. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak Untung. Bapak Johansyah Balikpapan. Semua harta di SPT 2016 sampai 2020 sudah lapor dengan lengkap. Saya tidak mengikuti PPS. Apakah penghasilan selama tahun 2016 sampai 2020 bisa diotak-atik dan dijadikan pemeriksaan setelah PPS berakhir? Jawabannya bisa, Pak, tapi belum tentu. Gitu. Pokoknya semua orang yang tidak ikut PPS itu berlaku ketentuan yang umum. Artinya, dia bisa diperiksa, dia bisa tidak diperiksa. Gitu. Jadi bebas. Orang pajak bebas kalau untuk orang yang tidak ikut PPS. Gitu. Bagi orang yang sudah ikut PPS, maka dikuncilah SPT dia tidak bisa diperiksa lagi. Gitu. Kecuali ditemukan harta yang belum dilapor di SPT. Gitu. Atau di PPS. Gitu, Pak. Jadi, kalau nggak ikut PPS, nggak ikut PPS ya, walaupun harta sudah betul, tetap ada potensi diperiksa. Itu sih intinya. Tapi belum tentu diperiksa. Gitu, Pak. Saya mau kamu bantu, Pak. Ibu Tanti Damayanti. Malam, Pak. Malam, Bu. Mau tanya. 1. Usaha penggilingan padi menurut aturan yang baru apakah harus PKP? Nah, saya belum baca aturan lengkapnya, Bu. Saya belum baca PMK lengkapnya. Coba Ibu baca PMK-nya. Kalau memang ada aturan mengenai PKP itu, maka memang perlu PKP, tapi saya yakin itu 0% PPN-nya. Jadi dia tetap perlu PKP kalau omset di atas 4,8 M, tetapi PPN-nya dibebaskan. Gitu. Itu, Bu. Nomor 2, peralihan usaha ke CV, dari CV ke PT, dengan usaha yang sama, dan sama-sama PKP, untuk sisa aktiva yang masih ada nilai buku proses kepotong ya, Bu. Mohon maaf kepotong. Jadi karena Ibu mau pindah dari CV ke PT dan sama-sama PKP, sebaiknya panggil konsultan pajak, Bu. Takutnya Ibu salah bertindak nanti, karena ini berhubungan dengan faktur pajak ya. Sebaiknya panggil konsultan pajak. Intinya sih semua barang yang dibelinya ada PPN masukan, maka jualnya pun ada PPN keluaran, walaupun sesama bisnis yang sama, sesama owner-nya gitu, Bu. Saya mau ngomong itu ya, Bu. Bapak Lai Jadi. Selamat malam, Pak Awan. Malam, Pak. Pak Awan, ini ada rumah warisan dari Mama yang meninggal pada tahun 2017. Rumah ini belinya di tahun 2004, ya. Tidak di SPT-kan dan tidak ikut TA. Karena kami pikir ini adalah hasil dari warisan yang terpotong, Pak. Terpotong, Pak. Mohon maaf. Oke, terpotong, tapi nggak masalah ya. Intinya, kalau ini barang belum dilapor di SPT siapapun, maka saatnya Bapak yang laporkan. Oke, saatnya si anak sekarang yang menerima waris melaporkan. Apakah dilaporkan di PPS K1 atau K2? Jawabannya K1, karena ini 2004. Gitu. Ini 2004 pembeliannya, walaupun dia diwariskan di 2017, tetapi boleh diakui ke K1, pakailah NJOP 2015. Oke, NJOP 2015 kalikan 8%. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak. Bapak Reglo Suara Store. Malam kawan, jika kita beli mobil, lalu beli atas nama PT, dan kita kreditkan PPN masukannya. Lalu, 3 tahun kemudian, kita jual lagi dengan harga yang lebih murah, dan juga mengeluarkan faktur pajak keluaran.
Oke, terpotong Pak. Terpotong, tapi masalahnya di mana Pak? Itu sudah betul ya. Jadi, beli ada PPN dikreditkan, maka jual juga ada faktur pajak keluaran. Sudah betul Pak. Masalahnya di mana? Nanti coba diketik lagi Pak. Bapak Stevolution, dendanya masih ada Pak. Ini mengenai apa ya Pak? Mohon maaf, saya nggak kebaca Bapak awalnya mengenai apa. Nanti coba saya baca lagi ya. Ibu Anik Darmawati, yang dimaksud pajak 5 tahun lebih kadaluarsa itu apa? Yang kadaluarsa pembukuan usahanya tidak bisa diperiksa atau termasuk hartanya juga. Oke, yang dimaksud 5 tahun kadaluarsa itu adalah 5 tahun kadaluarsa pemeriksaan, Bu. Artinya, orang sudah tidak bisa diperiksa untuk setelah 5 tahun ke belakang. Nah, karena dia tidak bisa diperiksa, maka otomatis dia tidak bisa ditagih lagi. Oke, jadi penagihannya sudah tidak ada. Artinya, kalau dia punya penghasilan di 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, terus penghasilan ini nggak dilaporkan, maka ini sudah bebas dari pajak. Sudah tidak perlu bayar pajak. Itu maksudnya, Bu. Bukan hartanya ya. Di Indonesia tidak ada pajak atas harta. Semua pajak atas penghasilan. Gitu. Pajak atas harta baru muncul di TA dan PPS. Gitu. Tapi setelah PPS ini berlalu, maka dikembalikan ke yang umum, yaitu pajak atas penghasilan, bukan atas harta. Semoga membantu, Bu Ani. Ibu Ufmut, apa hibah dari ortu yang nggak punya MPWP mau ikut PPS nominal lebih dari 10M? Apa ke depannya tidak ada masalah, Kak? Oke, hibah dari ortu yang nggak punya MPWP mau ikut PPS nominal lebih dari 10M. Apa ke depan tidak ada masalah? Nggak masalah, Bu. Bebas, mau 10M, 20M, 100M, silahkan, Bu. Yang jadi masalah adalah masih ada lagi yang belum dilaporkan. Itu masalahnya, Bu. Gitu. Jadi nggak masalah mau lapor nominal besar, sebesar-besarnya nggak apa-apa. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang lapor 100M, 50M, saya sudah lihat sendiri dengan mata kepala saya. Nggak apa-apa, Bu, nggak ada masalah. Gitu. Yang jadi masalah adalah satu, masih ada yang disembunyikan. Itu masalah, Bu. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau nilainya besar ya. Yang perlu dikhawatirkan adalah masih ada yang belum dilaporkan. Itu baru jadi masalah. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Ufmut. Ibu Mauren Elza. Malam kawan mau tanya, dulu ikut TA 2016. Ada tabungan per Desember 2015 yang tidak diungkapkan, tapi dilaporkan sebagai uang tunai di TA 2016. Tabungan sudah ditutup 2017, apa harus ikut PPS skema 1? Jadi gini, barang ini adalah objek PPS K1. Itu kita clear dong, kita paham ya Bu. Barang ini adalah objek PPS K1. Tetapi berhubung data 2015 itu pajak sudah tidak punya lagi, jadi pajak itu tidak punya data 2015 kita, nah Ibu bebas, Ibu silakan pilih. Kalau Ibu nggak laporkan ya nggak apa-apa juga, gitu. Tapi Ibu tahu resikonya. Seandainya pajak menemukan data ini, maka ini adalah objek PPS K1 yang belum dilaporkan. Nanti boleh ikut ke pas final, gitu Bu. Tapi saya rasa nggak akan ketahuan karena barang ini sudah nggak ada juga hari ini dan data 2015 itu tidak ada di pajak, gitu Bu. Nah, silakan Ibu ya pilih mau bagaimana. Semoga membantu Bu Mauren. Bapak Hendra Kusnadi, AJB peralihan hak rumah 1990 sebesar 50 juta. SHM-nya 2018. Jadi ikut kebijakan 1 atau 2 dan hitungnya dari AJB atau NJOP. Jadi gini Pak, kalau Bapak bisa membuktikan ini perolehan 1990, mau dokumen AJB, dokumen peralihan, atau dokumen apapun itu sudah sah. Bapak boleh laporkan ini sebagai barang 1990, berarti PPS K1. Oke, nilainya bukan 50 juta ya, nilainya adalah NJOP 2015, gitu Pak. PPS K1 NJOP 2015 kalikan 8%, selesai, gitu Pak. Saya mau membantu Pak Hendra. Bapak ES010, Pak Awan, apakah pembayaran PPS melalui M-Banking bisa Pak? Setahu saya M-Banking BCA tidak bisa, tapi kalau M-Banking yang mandiri sepertinya bisa, gitu Pak. MBCA tidak bisa ya, kalau mandiri bisa. Jadi Bapak tinggal pilih menu ke pembayaran pajak, terus pilih penerimaan negara, masukkan kode billingnya. Gitu. Kalau MBCA setahu saya tidak bisa. Tapi kalau mandiri bisa. Live-in mandiri bisa. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak? Yes. Bapak Reglo Suara Store. Apakah selisih PPN-nya itu bisa kita terima sebagai keuntungan? Selisih PPN, tadi Pak Reglo mengenai apa ya? Mengenai jual beli mobil kalau nggak salah ya. Kalau jualnya itu rugi, berarti nggak ada keuntungan, Pak. Tapi kalau jualnya untung, berarti ada keuntungan. Gitu, Pak. Gitu, nggak masalah. Itu seperti biasa saja, seperti jual beli biasa, Pak Reglo. Saya mau membantu, Pak. Ibu Meli, Bapak Cindra K. Malam, Pak, tolong tanya. Tabungan atas nama saya tidak dilapor di SPT. Karena sebenarnya miliknya anak saya. Dan sudah dilapor di SPT-nya anak.
Bila ada pemeriksaan, apakah petugas pajak percaya bahwa itu milik anak saya? Oke Pak, ini tidak usah ngomong percaya nggak percaya. Bukti-bukti nyata faktanya, barang itu sudah dilapor di SPT-nya anak. Jadi nggak usah khawatir Pak. Gitu. Jadi ini bukan masalah percaya nggak percaya. Ini barang sudah dilapor di SPT anak saya. Gitu Pak. Jadi sudah clear, nggak ada masalah lagi barang ini. Gitu Pak Cindra. Semoga membantu Pak. Ibu atau Bapak Ikelik, malam Pak. Malam Pak Wan, malam Pak. Emas biar aman nggak ikut PPS kalau next mau dijual bagaimana ya? Aman nggak ya? Memang kalau jual emas yang aman kalau Nick jadi MPWP. Jadi gini Pak, kalau Bapak punya emas, terus tidak mau dilaporkan di PPS ataupun SPT, maka sembunyikanlah emas ini selama-lamanya Pak. Kalau nanti Bapak jual, jangan dijual secara resmi. Oke, jualah secara tidak resmi dan ambillah uangnya itu uang tunai, jangan disetor ke tabungan. Oke, uang tunai ini gunakanlah untuk biaya hidup, jangan beli aset atau beli tabungan yang lain-lain gitu Pak. Jadi silakan Bapak pilih sendiri. Bebas. Saya mau membantu Pak. Bapak Davin Timothy, pertambahan harta jika pakai omset UMKM omset 1 miliar bisa nambah harta berapa di SPT Pak? Saya UMKM perusahaan dagang, apa 250 juta dari omset 1 miliar wajar 25% dari omset. Jadi gini, masing-masing perusahaan sudah punya ini sendiri kan Pak, sudah punya keuntungannya sendiri. Menurut pajak, rata-rata untuk usaha dagang biasanya maksimal 30% profit kotornya. Oke, biasanya gitu Pak, profit kotor 30% dikurangi biaya hidup berapa? Kalau Bapak biaya hidup anggaplah, kan ini 1 miliar ya, anggaplah 30% kan 300 juta. 300 juta kalau Bapak punya biaya hidup 100 juta setahun kan berarti sisa 200 gitu. Tapi kalau Bapak cuma punya biaya hidup 50 juta, berarti kan bisa tuh 250 juta yang masuk ke tabungan gitu. Tapi saran saya sih Pak, gunakanlah kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau memang untungnya besar ya besar nggak apa-apa. Kalau untung kecil ya kecil nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu adalah omsetnya besar tapi dilapor cuma 1 M, itu nggak boleh. Itu resiko Pak. Gitu. Kedepannya kalau bisa laporkanlah dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi aman Pak. Saya mau membantu Pak Davin. Bapak Cindraka, tapi nggak ada bukti transfer dari anak ke saya. Dari anak ke saya. Nggak apa-apa Pak, ini barang sudah dilapor di SPT-nya anak. Itu adalah miliknya dia. Gitu. Kita udah nggak usah ngomong bukti-buktian. Dia sudah lapor. Faktanya dia sudah lapor. Gitu Pak. Nah, jadi intinya kalau Bapak khawatir, Bapak ikut PPS saja. Bapak dan anak sama-sama ikut PPS. Kalau Bapak khawatir ya, jadi aman. Gitu Pak. Nggak usah khawatir. Saya mau membantu Pak. Bapak AJ Listrik, kalau punya MPWP 2002, belum pernah bikin SPT, mau ikut PPS bagaimana? Nah, langkah pertama adalah buat SPT 2020 dahulu, laporlah penghasilan di 2020 dan harta 2020 di situ. Yang kedua, ikut PPS, gitu Pak. Jadi gitu ya, ada 2 langkah. Langkah pertama adalah bikin SPT 2020, setelah itu barulah ikut PPS, gitu Pak. Itu langkahnya, semoga membantu Pak Aja Listrik. Bapak TD Ted, makasih kok, sehat dan sukses selalu. Sama-sama kok, sama-sama. Ibu Vanessa Maria Viani, apakah perlu ikut PPS mobil pakai KTP orang sudah masuk SPT? Maksudnya mobil ini pakai KTP orang, tapi sudah masuk ke SPT gitu ya. Maka ini bukan lagi objek PPS. Tetapi baru masuk setengah dari harga beli. Dan ada hutang untuk membeli mobil tersebut tetapi belum masuk SPT juga. Nah, pokoknya yang belum masuk, Bu, apakah itu harta maupun hutang yang belum masuk, laporkanlah ke PPS gitu. Jadi mungkin setengahnya sudah dilapor di orang ini, maka setengah lagi dilapor di kita gitu, Bu. Hutangnya juga sama. Kalau mau dilapor setengah di sana boleh, setengah di sini boleh. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu. Bapak Yati Tajaya, malam kok. Tahun 2018 punya piutang, belum masuk SPT. Oke, tahun 2022 ini dilunasi piutang ya. Apakah perlu di PPS-kan? Ikut yang 8% kalau kita belikan SBN di tahun 2022. Oke, jadi piutang Pak itu adalah objek PPS, itu clear ya. Jadi piutang 2018 ada objek PPS K2 ya Pak, bukan K1. Gitu. Ya, apakah perlu PPS? Itu jawabannya perlu. Ikut yang berapa persen? Jawabannya ikut K2 14%. Kalau Bapak mau investasikan ke SBN, maka 12%. Gitu, Pak. Kalau Bapak mau lapor sebagai 8%, maka ini adalah laporan untuk PPS yang K1. Pertanyaannya, apakah piutang ini sudah ada sejak 2015? Kalau sudah ada, maka boleh PPS K1, Pak. Kalau itu baru piutang baru 2016 ke 2020, maka ini adalah PPS K2.
yang 12% kalau diinvestasikan SBN. Gitu, Pak. Saya mau ngomong itu, Pak. Ya, itu, tak. Bapak Zumzi Snacky. Malam, Pak. Malam, Pak. Live-nya selalu dinanti-nanti karena sangat informatif. Terima kasih, Pak. Mau tanya, Pak, mau ikut PPS, masukkan dulu hartanya, tapi pembayaran dari klik BCA saudara di hari yang lain, apakah bisa? Bisa, Bu, bebas. Negara berterima kasih orang mau ikut PPS. Uangnya dari mana? Terserah, gitu, Bu. Mau uang sendiri boleh, uang saudara boleh, uang siapapun boleh. Pokoknya negara tidak akan menolak orang-orang PPS, Bu. Santai saja. Saya akan membantu, Pak. Ibu Josephine, A beli rumah di tahun 2014 atas nama B, C, dan D. Oke, B dan C tidak ada MPWP dan penghasilan di bawah PTKP. D harus ikut PPS dan lapor sepertiganya? Tanda tanya. Oke, bagaimana dengan 2/3-nya? Kalau D lapor seluruhnya tidak mampu bayar PPS-nya. Oke, jadi gini, si A ini kan yang beli rumah, si A yang punya kan, maka si A lah yang melaporkan barang ini, Bu. Walaupun ini nama B, C, dan D, maka si A lah yang melaporkan barang ini sebagai PPS K1-nya dia, maka dia laporkan pakai NJOP 2015 kalikan 8%. Oke. Sekarang kalau mau dilapor ke atas namanya, maka si D ini melaporkan sepertiganya itu sudah betul. Nah, tergantung sekarang si B dan C-nya nih. Kalau B dan C dia tidak mau lapor ke PPS, dia boleh pembetulan SPT, Bu. Boleh saja pembetulan SPT. Bahkan pajaknya bisa jauh lebih murah pajaknya. Coba dicek lagi, Bu. Jadi tidak harus PPS. Kalau tidak punya budget, dia boleh pakai SPT biasa atau pembetulan SPT. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Pak, Bu Josephine. Bapak Aja Listrik. Saham yang dilaporkan untuk PPS K2 sesuai harga perolehan atau harga tunai 2020. Oke, kalau saya sih Pak ya, kalau saya menggunakanlah harga market di 2020. Kalau saya, karena ribet. Kalau ngitung harga perolehan itu ribet, gitu Pak. Tapi kalau Bapak bisa menghitung nilai perolehan, maka itu boleh silakan. Gitu. Contohnya di setor ke saham 2018 nilai sekian, dan barang ini tidak pernah ditarik lagi. Berarti kan harga perolehannya jelas, maka gunakanlah harga itu. Tapi kalau bingung-bingung, ya udahlah, pakailah market value di 2020 Desember. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Aja Listrik. Bapak Ferry Berti, masalah waris. Pada saat serah terima 2016, orang tua meninggal di 2016. Saya masukkan nilainya sesuai yang ditulis di SPT orang tua, di SPT 2015. Harga perolehan ke saya kan nggak ada karena waris. Betul Pak, jadi Bapak sudah betul. Kalau masukkan barang warisan, maka masukkanlah dengan nilai yang sama ketika orang tua melapor di SPT-nya dulu. Gitu Pak, sudah betul Pak Ferry. Semoga membantu Pak. Bapak Frederick, beli saham tahun 2018. Kalau mau ikut PPS, apakah ikut harga pasar Desember 2020? Kalau saya, iya Pak, pakailah harga market 2020 biar nggak bingung. Tetapi kalau Bapak bisa mendapatkan nilai perolehannya 2018, maka boleh gunakan harga itu. Silakan sih Pak. Kalau saya agak repot, karena kan saham kan masuk keluar, kita gunakanlah harga yang market value. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Frederick. Ibu Vanessa Maria Vianney, apakah perlu ikut PPS mobil pakai nama suami masuk ke SPT istri dan ada hutang untuk membeli mobil tersebut tetapi belum masuk SPT juga? Oke, jadi kita satu-satu nih Bu, ada mobil pakai nama suami tetapi sudah dilapor di SPT istri, begitu ya? Maka ini sudah aman Bu, karena ini adalah barang yang sudah dilaporkan di SPT seseorang. Gitu, jadi sudah aman. Yang dua, apakah hutang perlu dilaporkan karena belum dilaporkan di SPT? Kalau mobilnya sudah dilapor di SPT, maka hutang atas mobil ini tidak perlu lagi ke PPS, Bu. Ini bisa langsung dilapor di SPT berikutnya nanti, di SPT 2021 atau 2022, gitu, Bu. Nggak ada masalah, gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Vanessa. Bapak Deka Ruger, 22. Kok, saya dapat surat. Katanya, harta pada SPT 2015 hanya 450. Padahal, yang kami lapor adalah jelas 470. Oh, cuma beda 20 juta. Dan diimbau ikut PPS atas selisihnya. Baiknya gimana kok? Jadi gini, kalau Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak sudah lapor yang 470, dan angka itulah angka yang benar, maka nggak ada masalah. Tinggal kasih ini aja, bukti fotokopinya bahwa dulu saya lapor kok 470, bukan 450 seperti yang Bapak ngomong, gitu. Nggak apa-apa. Tinggal dibalas saja suratnya atau emailnya gitu, kasih tahu bahwa saya sudah lapor sesuai angka yang benar, yang 470, gitu Pak. Nggak masalah. Dibuktikan tapi ya. Semoga membantu Pak The Guluger. Bapak Zumzi Snacky, kalau mau lapor saham PT ini ya, jenis, nomor, dan keterangan dokumen di PPS itu ditulis apa? Oke, jenisnya adalah akta. Oke, akta pendiriannya. Nomornya adalah nomor aktanya. Oke,
keterangan dokumennya adalah nama PT-nya, PT ABC. Nah, itu yang normal ya, Bu. Tetapi pada prakteknya silakan diotak-atik sesuai dengan kondisi Ibu. Yang penting rupiahnya sih. Saya sih nggak terlalu khawatir dengan yang namanya keterangan nomor dokumen itu nggak terlalu khawatir. Yang penting rupiahnya betul. Gitu, Bu. Hutang di PPS apakah harus berkenaan dengan harta yang di PPS-kan atau boleh hutang kredit card pribadi? Jawabannya adalah hutang di PPS harus berhubungan langsung dengan hartanya, Bu. Jadi, kalau Ibu laporkan sebuah mobil, maka hutangnya adalah hutang atas mobil ini, gitu. Kalau Ibu laporkan sebuah rumah, maka hutangnya adalah hutang yang untuk beli rumah ini, gitu, Bu. Harus berhubungan langsung, ya. Nah, kalau Ibu beli kartu kredit, kalau Ibu contohnya membeli sebuah handphone pakai kartu kredit. Nah, handphonenya mau dilapor ke PPS, maka boleh pakai kartu kredit ini sebagai pengurang untuk handphone ini. Gitu, Bu. Jadi harus berhubungan langsung dan bisa dibuktikan, gitu, Bu, ya. Semoga membantu, Bu. Ibu Lovinggu ID. Malam, Bu, mau tanya, saya punya NPWP di 2018. Lapor SPT di kantor pajak, nggak dibilangin harta dimasukkan. Nah, harta 2015 bisa kebijakan 1? Jawabannya bisa, Bu, bisa. Jadi semua orang, apakah sudah ikut TA ataupun belum ikut TA, itu boleh ikut kebijakan 1. Itu sudah dijelaskan, sudah ditegaskan oleh DJP berkali-kali di websitenya DJP. Gitu, Bu. Jadi silakan, kalau punya harta 2015, apakah sudah ikut TA maupun tidak ikut TA, itu silakan ikut kebijakan 1. Itu diperbolehkan di DJP, sudah dipublis kemana-mana. Gitu, Bu, silakan. Bapak Roni Gunawan, 97. Pak Awan, boleh saya bertanya hal lain? Boleh, Pak, silakan. Soal PPh 23, apabila ada pembeli atau pengguna jasa ekspedisi tidak memungut atau memotong PPh 23-nya, yang kena sanksi itu penerima atau pemberi jasa. Dan sanksinya apa saja? Oke, jawabannya yang kena sanksi adalah penerima jasa. Orang yang membayar, Pak. Orang yang membayar, dia harus memotong. Kalau dia tidak potong, maka dialah yang salah. Gitu. Dia harus bayar sanksinya 2%, tambah denda. Gitu. Dia mesti bayar 2% PPh 23-nya plus dendanya. Gitu. Oke. Orang yang terima duit itu nggak masalah. Orang yang terima duit tetapi tidak dipotong itu nggak masalah. Karena kan dia tetap lapor di SPT dia dan dia tetap bayar pajaknya. Gitu, Pak. Yang salah adalah kita yang membayar tapi nggak potong. Itu yang salah. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Roni. Ibu Susanti ini, nilai tunai asuransi jiwa itu belum dilapor apakah harus ikut PPS? Nilai tunai asuransi jiwa belum dilapor. Jawabannya iya, Bu Vini, Bu Susanti Vini. Nilai tunai asuransi yang belum dilapor itu objek PPS itu sudah clear. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Susanti ini. Bapak Dodo Pudel. Pak, UMKM 500 juta, sudah ada PMK-nya belum? Jawabannya belum, Pak. Belum, Bu. Jadi, mohon maaf, DJP masih sibuk ya. Masih sibuk ngurusin PPS. Masih sibuk sosialisasi PPS, gitu. Walaupun tinggal 1 minggu. Jadi, mohon maaf ya, UMKM anak tiri dulu ya. Ditunda dulu. Semoga membantu, Bu. Ibu Livia Chen 10. Malam, Ci. Untuk pajak hibah, ke yang bukan saudara sederajat seperti rumah dan tunai itu kena pajaknya berapa? Nah, kalau Ibu laporkan ke PPS, maka gunakanlah tarif PPS yang 14% atau 8% sesuai dengan tahunnya. Kalau Ibu laporkan langsung di SPT tahunan, maka gunakanlah bisa pakai tarif progresif, bisa pakai tarif UMKM, bisa macam-macam kalau di SPT ya. Tapi kalau PPS maka 14% atau 8%. Gitu, Bu. Silakan dihitung mana yang lebih menguntungkan saja. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Livia Chen. Ibu Sanca. Pak, saya karyawan, selalu lapor SPT dari kantor, tapi tidak lapor harta pribadi 2015 sampai 2021. Baru lapor sebagian di April 2022. Apakah harus ikut PPS? Jawabannya tidak perlu, Bu. Tidak perlu. Yang namanya karyawan murni, semua penghasilan sudah dipotong di kantor. Cuman salah belum melaporkan harta saja. Maka tidak perlu ikut PPS. Cukup pembetulan SPT saja. Oke, silakan dibetulkan mundur sampai 2017. 2017 masukkan semua hartanya, 18, 19, 20 masukkan semua hartanya Ibu. Jangan khawatir, yang namanya karyawan swasta, pajak sudah dibayar di kantor, tidak perlu PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Ibu Anggi Agustin. Ko Awan tanya, kalau sudah lapor SPT 2016 ke 2021 di Maret 2022, apakah boleh ikut PPS K2 kok? Nah, jadi gini. Ibu melaporkan SPT 2016, 17, 18, 19, 20, 21 berbarengan di Maret 2022, gitu kan ya. Nah, seharusnya Ibu nggak bisa ikut PPSK 2. Tetapi saran saya tetap ikut saja. Tetap ikut saja, karena ini masih gray area ya, masih gray area.
nanti Ibu bisa perjuangkan lah, bisa Ibu argumenkan gitu. Tapi saran saya ikut saja PPSK 2 gitu. Nanti boleh beralasan kan saya nggak ngerti gitu. Jadi belum lapor SPT, jadi harus lapor SPT gitu. Yang benar adalah Ibu hanya boleh lapor SPT 2020 saja, lalu ikut PPS gitu Bu. Mohon maaf Ibu, semoga membantu Bu Anggi. Ibu Melia, stok barang dagang tidak dimasukkan di SPT. Apakah stok barang boleh di PPS-kan? Jawabannya boleh Bu Meli, silahkan Bu. Negara berterima kasih Ibu mau jujur, mau baik, mau lapor ke PPS. Gitu Bu, silahkan. Yang namanya barang dagang itu adalah objek PPS juga, itu adalah harta dan perlu dilapor di PPS. Gitu. Saya mau membantu Bu. Bapak Johannes, rumah atas nama orang tua tidak punya NPWP. Apa bisa kita masukkan dalam PPS kita? Terima kasih. Bisa Pak, bisa. Semua rumah, semua harta yang belum dilapor di SPT seseorang, Bapak boleh akui sekarang di SPT-nya Bapak, tinggal dilaporkan, bayar pajaknya. Selesai Pak. Gitu. Semoga membantu Pak Yohanes. Ibu Riri, kok pemegang saham terdiri dari orang tua dan 3 anaknya. Anaknya hanya numpang nama karena karyawan di perusahaan lain. Oke, mau ikut PPS, tapi anak-anaknya saham di PPS kan semuanya ke bapaknya. Bolehkah? Nah, saran saya sih Pak, kalau ini belum dieksekusi, maka sebaiknya jangan. Laporkanlah saham sesuai dengan proporsi masing-masing. Gitu sih Pak, lebih baik begitu ya. Jadi karena kan ini sudah masuk akte nih. Ini sudah masuk akte di notaris, maka sebaiknya laporkanlah saham di masing-masing, bapaknya berapa sesuai masukin situ, anaknya berapa laporkan, anak berapa laporkan gitu. Tetapi kalau ini sudah terlanjur dilaporkan, ya sudah nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur dilaporkan sebagai saham full di bapaknya, ya nggak apa-apa juga. Jadi bapaknya tinggal mengakui saja. Nanti anaknya tinggal konfirmasi saja. Kan tahun depan dia boleh hibahkan ke anaknya. Gitu juga. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau dia mumpung belum lapor, ya boleh sebaiknya dilapor dengan benar. Gitu Pak. Saya momentum Pak. Ibu Yulia Astuti. Malam Pak. Malam Bu. Mau tanya. Kalau untuk pelaporan PPS kebun di tahun 2014, tanah kosong. Kemudian ditanami, saya harus daftarkan dengan nilai pembelian atau penjualan setelah ditanam. Oke, tanah kosong ini adalah objek PPS 2014, Ibu laporkan sebagai tanah kosong dengan NJOP 2015. Oke, setelah Ibu tanami, saya nggak ngerti nih, apakah tanaman ini bisa dinilai? Kalau tanaman ini bisa dinilai harganya, maka tanaman ini juga objek PPS, Bu. Tetapi kalau tanaman ini tidak bisa bernilai, maka nggak usah PPS-kan tanamannya gitu. Cukup PPS-kan tanah kosongnya saja gitu Bu. Nanti ketika tanah ini dijual kan sudah bayar pajak nanti. Nanti kan akan bayar pajak 2,5% penjual gitu Bu. Jadi nggak masalah. Laporkanlah tanah ini dengan harga belinya gitu Bu. Atau NJOP 2015 ya kalau PPS K1. Semoga membantu Bu Yulia. Bapak Bes Palu, malam kok, malam Pak. Bapak Benny Welly, malam Pak. Kapan kelas KPP dibuka lagi? Program KPP sedang berjalan, Bu. Pak Benny, program KPP sedang berjalan. Kalau Bapak mau masuk, masih bisa masuk. Kalau mau kelas berikutnya ada di Oktober. Oke, kelas berikutnya di Oktober, November, Desember, 3 bulan itu. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Benny. Ibu Lani Yuliasih, kok mau tanya, 2018 saya beli tanah dan penghasilan yang sudah dipotong pajak. Oke, sertifikat belum selesai, jadi belum lapor di SPT 2018 sampai 2021. Harus PPS atau pembetulan SPT, atau langsung lapor di SPT 2022. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah ini objek PPS? Jawabannya iya, ini adalah objek PPS. Oke, nah kalau ini objek PPS, maka Ibu punya 2 pilihan. Mau lapor ke PPS boleh, bayar 14%. Mau pembetulan SPT juga boleh. Nah, tinggal dipilih saja mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih enak untuk Ibu pakai gitu. Kalau saran saya sih ikut PPS lah, lebih aman. Memang pajak lebih tinggi tapi. Semoga membantu Bu Lani. Ibu Jumzi Snacky, SPT 2020 apakah masih boleh dibetulkan Pak? Jawabannya boleh Bu, kalau nggak ikut PPS ya. Katanya sesudah Oktober 2019 sudah tidak bisa Pak. Oke, jadi gini Pak Bu, kalau mau ikut PPS maka tidak bisa pembetulan. Oke, kalau mau pembetulan, maka tidak bisa PPS. Pilih salah satu, mau pembetulan atau mau PPS. Oke, mau PPS atau mau pembetulan. Tetapi tidak bisa dua-duanya, gitu. Dan bukan berarti orang tidak boleh pembetulan, tetap boleh. Boleh pembetulan, tetapi tidak bisa PPS lagi kalau sudah pembetulan, gitu. Atau ikut PPS, tapi tidak bisa pembetulan. Pilih salah satu, gitu Bu. Semoga membantu Bu Yumzi. Bapak Suryanto, malam kok, salam sehat, salam kok. Kok ayah saya punya rumah dan tidak ada NPWP rumah dibeli tahun 1974. Oh, rumahnya dibeli 1974, harga 5 juta saja.
Dan di tahun 2020, rumah tersebut dihibahkan ke saya oleh mama saya. Apakah ini termasuk objek PPS dan pakai harga apa ya? Oke, kalau Bapak bisa membuktikan bahwa pembelian rumah ini adalah 1974, artinya barang ini dibeli di bawah 1985, maka ini bukan objek pajak lagi. Ini silahkan dilaporkan di SPT terbaru nanti. Di SPT 2022 boleh, SPT 2021 boleh. Oke, pokoknya barang yang dibeli 1985 ke bawah, tapi bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan, maka itu bukan objek pajak. Silakan lapor langsung ke SPT terbaru, gitu Pak. Semoga membantu buat Suryanto. Ibu Alvina PT. Pak Awan, izin bertanya, apakah boleh ikut PPS K1 tapi diikuti pembetulan SPT 2016 sampai 2020? Terima kasih. Boleh. PPS kebijakan 1 itu sampai 2015 saja, ya kan? 2016-nya kalau dia tidak ikut PPS K2 itu boleh pembetulan sampai 2020 boleh, gitu. Yang nggak boleh adalah PPS K2. Ibu sudah betul, Bu, Bu Alvina. Jadi PPS K1 hanya sampai 2015 saja. Nah, PPS K2 lah yang 2016 ke 2020. Gitu. Kalau ikut PPS K1 tetap boleh pembetulan 2016 ke 2020. Gitu, Bu. Semoga membantu. Pak Hengnovo. Malam kawan, harta 01 di DJP lebih besar. Harta 03 di DJP lebih kecil. Harta 01 plus 03 di DJP lebih kecil dari 01 plus 03 di SPT. Apakah ikut PPS atau pembetulan? Jawaban saya, nanti Ibu Bapak cek ya. Kalau memang gabungan 0103-nya di DJP dan gabungan 0103 ini adalah barang yang sama, jadi kira-kira sama gitu ya, tapi SPT sudah betul, maka Bapak tidak perlu ikut PPS untuk barang ini, gitu. Bapak boleh ikut PPS untuk barang yang lain, gitu Pak. Nah, kalau Bapak ikut PPS untuk barang yang lain, maka yang ini tidak perlu pembetulan. Nanti dibetulkan di SPT 2022. Dirapikan nanti di SPT 2022, gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Bapak tidak mau PPS, maka boleh dibetulkan yang ini untuk dibenerin lagi sesuai data DJP. Gitu Pak Hengnovo. Semoga membantu Pak. Nah, Bapak Riri Kire. PT tertutup sudah tidak ada kegiatan 10 tahun. Kemudian dijual dengan akte jual beli dengan harga lebih rendah dari perolehan AJB notaris. Apakah dikenakan pajak atau orang pajak melihat net equity? Jadi gini, orang pajak pertama akan lihat AJB dulu. Jadi AJB dulu dilihat, sepanjang Bapak bisa membuktikan bahwa ini sesuai, dokumen dengan uangnya sesuai, maka sudah aman. Gitu. Yang di luar itu udah nggak perlu ada yang tahu gitu, Pak. Silakan ya. Nah, net equity juga diperhitungkan nanti ya. Net equity dihubungkan dengan laba ditahan juga akan diperhitungkan. Mesti dilihat nanti sih, gitu Pak. Semoga membantu Pak Li Jadi. Pak Riri. Nah, Bapak Li Jadi. Selamat malam Pak Awan. Malam Pak. Pak Awan, ini ada rumah warisan dari Mama yang meninggal 2017. Rumah ini belinya di 2004. Tidak ada di SPT. Dan tidak ikut TA. Karena kami pikir ini adalah hasil dari warisan yang terpotong, Pak. Mohon maaf. Nah, intinya kalau rumah ini belum dilapor di SPT-nya orang tua, Pak, maka ini adalah objek PPS. Boleh di PPS di orang tua boleh, mau di PPS di anak boleh. Nah, sebaiknya sih lapor di SPT anak saja, di PPS-nya anak. Berhubung ini 2004, maka ini adalah objek PPS K1. Gunakanlah NJOP 2015 kalikan 8%. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Lijadi. Ibu Ayu Atasita. Tahun 2013 ikut ORI dan sudah jatuh tempo tahun 2016. Apakah ikut PPS? Kalau ORI ini belum dilapor di SPT ataupun di TA dulu, maka ini objek PPS K1, Bu. Objek PPS K1 dikalikan 8% atau 6% jika nanti mau di SBN-kan lagi. Mau diinvestasikan lagi di tahun ini atau tahun depan. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Ayu. Bapak Riri, padahal PT sudah tidak ada pekerjaan sejak selama 10 tahun. Tadi mengenai Pak Riri itu mengenai PT tadi ya. PT tertutup ya. Oke. Nah, ini Bapak mungkin perlu ketemu konsultan karena saya masih bingung mengenai angka-angkanya. Ada harga perolehan, ada AJB notaris, ada yang lebih rendah. Nanti mesti cek lagi, Pak. Mengenai net equity juga mesti dihitung lagi sih. Mesti dihitung sih, Pak. Gitu. Semoga membantu Pak Riri. Bapak Teddy Ted. Makasih kawan, sukses dan sehat selalu. Makasih Pak, sama-sama. Bapak Hendrik Chandra. Pak Awan, izin bertanya. Apakah boleh ikut PPS kebijakan 1, tapi diikuti pembetulan 2016 sampai 2020? Boleh Pak, boleh. PPS K1 ikut, tidak ikut K2 dong. Nah, tidak ikut K2, maka dia boleh pembetulan 2016 ke 2020. Boleh Pak. Silakan Pak Hendrik. Ibu Jusilim.
Alumni TA15 ada depo, punya orang tua, tahun 2016 dibelikan rumah, sudah masuk SPT 2016, baru buat NPWP 2016. Akta rumah atas nama ortu dan 5 anak. Apakah PPS deponya secara sudah beli rumah? Oke, jadi gini Bu. Rumah itu sudah dilapor di SPT, ya kan? Maka itu sudah bukan objek PPSK 2. Oke. Nah, mengenai PPSK 1 nih, ada deposito 2015, belum ikut TA gitu kan? Maka ini adalah objek PPSK 1. Nah, sekarang tergantung Ibu, apakah Ibu berani gambling supaya nggak ikut PPSK 1 dengan alasan ini sudah saya lapor di SPT 2020. Saya rasa aman. Saya rasa sih aman gitu, Pak Bu ya. Tapi kalau Ibu berniat baik, ya boleh dilapor deponya ke PPSK 1. Tapi saya rasa nggak perlu karena rumah saya sendiri sudah dilapor di SPT 2020 ya. Gitu. Semoga membantu Pak Ibu Yusi. Ibu Angga Kli. Saya dapat hibah tanah dan rumah dari orang tua dan sudah balik nama atas nama saya di tahun 2020 ke bawah. Cuma saya baru tahu waktu mau isi SPT tahunan ini, Pak. Jadi isi harta hibah baru di SPT tahun ini. Oke. Pertanyaannya adalah apakah tanah dan rumah ini sudah dilapor di orang tua? Kalau sudah dilapor di orang tua, maka aman Pak, nggak usah khawatir, tinggal diatur. Tapi kalau belum dilapor di SPT orang tua, maka ini objek PPS. Sebaiknya dilaporkan ke PPS Pak. Gitu. Kalau mau lebih murah, laporkanlah ke PPS K1 dengan NJOP 2015. Kalau memang rumah ini dibeli sebelum 2015. Gitu Pak. Tapi kalau rumah ini dibeli di 2016 sampai 2020, maka ini objek PPS K2. Gitu. Semoga membantu Pak Angga. Bapak Saiful 007. Pajak atas penjualan PT tertutup. Orang pajak melihatnya dari mana kok? Jualnya lebih kecil dari perolehan dan dicantumkan pada AJB. Oke. Orang pajak akan lihat dari dua hal. Orang pajak akan melihat dari pertama dari aktenya, akta pendirian. Yang kedua, orang pajak akan melihat dari AJB. Jadi dibandingkan antara akte pendiriannya dengan AJB-nya dibandingkan dengan neracanya, neraca terakhir. Berapa sih modal dan laba ditahan yang terakhir itu? Nanti akan dibandingkan. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Saiful. Bapak De Kruger, 22. Kok DJP itu dapat data SPT 2015 dari mana ya? Kok bisa beda jumlah harta dengan yang saya lapor dulu? Jadi SPT 2015 kan dulu masih manual tuh Pak, masih zaman kirim-kirim kertas tuh. Nah, ada kemungkinan dia mungkin salah scan, mungkin ada kemungkinan dia salah ketik, salah input, itu hal yang biasa Pak. Yang penting Bapak punya bukti. Oke, Bapak punya bukti Bapak lapornya apa, maka inilah yang Bapak pegang sebagai dasar. Nggak usah khawatir data di kantor pajak. Kalau itu memang salah, Bapak katakan dia salah, kita yang benar. Itu nggak masalah Pak. Gitu. Nggak masalah ya Pak Duger. Semoga membantu Pak. Bapak pribadi W. Pak Awan, saya baru mendapatkan NPWP dan mau ke PPS. Saya punya tabungan dan deposito pemberian orang tua sebelum 2016. Beberapa waktu lalu, sebagian depo saya belikan emas di 2022. Jika demikian, bagaimana PPS-nya? Oke, oke Pak, kesimpulannya adalah semua tabungan dan deposito ini sudah ada sejak 2015. Ya Pak ya, asumsi saya begitu ya. Maka semua ini dilaporkan di PPS K1 untuk tahun 2015. Gitu Pak. PPS K1 tahun 2015 kalikan 8%. Atau 6% kalau nanti mau diinvestasikan ke SBN. Gitu Pak. Semoga membantu Pak pribadi. Ibu Yulia, apa jika sudah PPS masih bisa diperiksa lagi data-data sudah di PPS-kan? Jadi gini Bu, orang sudah ke PPS tidak akan mungkin terbit SP2. Tidak akan ada pemeriksaan resmi. Oke, yang ada adalah verifikasi dan klarifikasi. Contoh nih, Ibu lapor ada mobil 3 biji. Nanti kan orang pajak akan cek ke BPN dan kemana gitu ya. Apa betul punya mobil 3? Jangan-jangan ada 4 gitu. Kalau ada 4 kan berarti satu lagi belum dilapor gitu ceritanya Bu. Jadi sifatnya adalah klarifikasi dan verifikasi, bukan pemeriksaan gitu. Santai saja, jangan khawatir. Bu Yuli, semoga membantu. Bapak Angga Kli, apa harus ikut PPS Pak? Tapi saya tidak punya budget untuk ikut PPS. Tadi Bapak Angli mengenai apa ya? Dapat hibah 2020 ke bawah. Oke, jadi gini. Kalau Pak Angga jelas-jelas tidak punya budget, betul-betul nggak punya budget ya, maka Bapak tidak usah ke PPS. Bapak cukup laporkan di SPT tahunan saja bahwa ini harta hibahan dari orang tua saya. Nah, tuliskan ini hibah nilainya berapa, masukkan di harta.
Gitu. Nanti kalau orang pajak panggil, Bapak tinggal bilang, hibah itu kan bukan objek pajak. Gitu. Jadi saya laporkan, saya tidak ke PPS. Tidak usah ke PPS. Gitu, Pak. Lagi pula, Bapak jujur aja nih. Lagi pula, saya tidak punya duit untuk bayar PPS. Bapak jelaskan gitu. Jujur aja, nggak masalah, Pak. Saya rasa AR akan bisa mentoleransi. Tapi jujur ya, Bapak benar-benar memang tidak punya budget. Nggak masalah, Pak. Barang hibah adalah bukan objek pajak. Itu clear. Itu Pak Angga. Semoga membantu, Pak. Ibu Iva Arifani, kalau mau pembetulan hutang, peruntukan renovasi rumah yang belum dilaporkan, apakah harta rumah yang sudah dilaporkan jadi bertambah nilai perolehannya? Jawabannya betul, Bu. Jadi kalau Ibu mau laporkan hutangnya, kan hutang nih mau dilapor, maka otomatis laporkan juga rumahnya. Rumah ini apa? Senilai renovasinya. Gitu. Jadi dulu rumah ini nilainya 100, sekarang ada tambah 20 lagi. 20 ini apa? Yaitu renovasinya. Dan ini kebetulan ada hutangnya 20 juga, gitu, Bu. Jadi renovasinya dengan hutangnya nilainya sama. Kan nilai 0 nanti nih, nanti saling mengurangi jadi 0. Maka Ibu perlu tambahkan satu item lagi di PPS-nya supaya PPS-nya kurang bayar. Oke, kan PPS nggak boleh 0, gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Iva. Bapak Esanzo Official. Mau tanya kok, piutang itu termasuk yang bisa di PPS-kan? Ini SPT pribadi. Jawabannya iya kok. Piutang adalah salah satu bentuk aset yang boleh di PPS-kan. Itu Bapak Ensano. Silakan Pak, piutang boleh di PPS-kan. Kalau saya sih, saya piutang, saya cenderung laporkan sebagai uang tunai saja. Supaya nggak usah bingung nanti menjelaskan ini piutangnya siapa, namanya siapa, NPWP-nya berapa, itu kan agak repot. Kalau saya piutang, saya laporkan sebagai uang tunai saja. Yang penting Bapak nilai rupiahnya betul. Gitu Pak. Semoga semoga membantu Pak Esanso. Bapak Arya Wijaya, saya ke PPS K1 April sebesar uang tunai 100 juta. Kemudian saya beli mobil Juni ini sebesar 100 juta. Nantinya untuk SPT 2022 saya melaporkannya dalam bentuk mobil perolehan 2022 ya kok. Jawabannya iya Pak Arya. Barang PPS dilaporkan di SPT 2022 sebagai perolehan 2022. Kalau dia sudah berubah bentuk jadi mobil, maka laporkanlah sebagai mobil 2022. Gitu, Pak. Betul, Pak Arya. Semoga membantu. Bapak Wunaliang. Malam kawan, saya Aliang. Malam Pak Aliang. Mau tanya, bulan ini saya ada beli rumah dengan cash bertahap. Apakah di SPT tahun ini rumah harus dicantumkan di SPT akhir tahun ini? Tapi surat-surat selesai di 2024. Oke, Pak Aliang. Jawabannya betul, Pak. Bapak mesti laporkan sekarang juga di SPT ini juga nilai rumahnya full dan nilai hutangnya itu nilai masih terhutang. Gitu, Pak. Tidak usah nunggu AJB ya. Tidak usah nunggu dokumen-dokumen. Nggak usah nunggu sertifikat. Nggak usah nunggu surat-surat. Ketika Bapak DP pertama kali, maka di SPT itulah Bapak melaporkan rumahnya full dilaporkan dan laporkan hutang juga. Hutang dilaporkan senilai yang masih terhutang. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak Aliang. Bapak Ibu Komala. Ko mau tanya, kalau kami PT PKP, ada aset yang kita sewakan ke PT. Oh, oke. Pajak apa yang kita kenakan ke PT selain faktur pajak PPN? Jadi PT menyewakan ke PT gitu Bu ya. PT menyewakan PT. Maka ada faktur pajaknya. Itu doang sih Bu, ada faktur pajak doang. Nanti si PT penyewanya potong 10%. Oke, si penyewanya memotong 10% PPh final 4 ayat 2 atas sewa. Itu saja sih, Bu. Gitu aja sih. Gitu. Saya mau membantu, Bu Komala. Bapak De Kruger. Kok jika TA 2016 dibatalkan, apakah lalu dianggap tidak ikut TA? TA sudah lewat, Pak ya. Jadi TA sudah lewat 2016 dan tidak ada yang dibatalkan. Itu Pak, sudah clear ya. Jadi TA 2016 sudah lewat dan tidak ada yang dibatalkan. Itu clear. Kemudian dan SPT 2015 dianggap kadaluarsa. Jadi pertanyaan Bapak tidak relevan karena tidak ada TA yang dibatalkan. Itu Pak. Tidak ada satupun TA yang dibatalkan sampai hari ini. TA 2016 ya. Begitu juga PPS. Begitupun PPS sampai hari ini tidak ada yang dibatalkan. Dan saya yakin tidak ada satupun PPS yang akan dibatalkan. Itu Pak. Semoga membantu Pak De Kruger. Bapak Rocky Aprianto. Saya dapat hibah dari orang tua. Hibahnya saya lupa masukin SPT saya. Bolehkah tidak pembetulan tapi di SPT Ortu sudah dilaporkan? Oh, jadi gini Pak. Kalau di SPT Ortu sudah dilaporkan, Bapak nggak usah khawatir. Tinggal laporkan saja di SPT Bapak yang terbaru. Yang 2022 nanti. Nggak ada masalah Pak. Yang penting ini barang sudah dilapor di SPT Ortu. Aman Pak. Semoga membantu Pak Rocky. Ibu Agustin Wijaya. Malam kok, saya diminta pajak ikut PPS untuk lapor nilai rumah. Padahal saya sudah lapor SPD sejak awal cicil sampai selesai selaku mantan karyawan selama 8 tahun. Jadi gimana? Pertanyaannya gini Bu, apakah orang pajak tahu kalau Ibu sudah lapor rumah itu?
Gitu. Rumah itu sudah dilapor, maka tidak perlu lagi ke PPS. Sudah aman, Bu. Intinya barang ini sudah dilapor di SPT, maka tidak perlu PPS lagi untuk barang yang ini. Gitu. Kalau Ibu mau lapor PPS untuk barang yang lain, silahkan. Gitu. Kemungkinan orang pajaknya belum tahu kalau Ibu sudah lapor di SPT. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Agustin. Ibu Nestina Purba. Dana sudah ada sebelum punya MPWP Desember 2017. Tapi dana dibelikan aset antara 2016 ke 2020. Apakah semua harus diikutkan PPS? Apakah omset yang ada rekening masih ada di Desember 2020 adalah objek PPS? Jawabannya betul, Bu. Pokoknya semua barang yang ada di 31 Desember 2020 yang belum dilapor di SPT 2020, maka ini adalah objek PPS. Gitu, Bu. Isi rekening yang masih ada di Desember 2020 itu objek PPS gitu. Oke. Ada dana atau rumah atau apapun yang masih ada di 31 Desember 2020 tetapi belum dilapor di SPT 2020 itu adalah objek PPS. Itu clear, Bu. Saya mau membantu, Bu. Bapak Edi Limartin. Malam Pak Wan, malam Pak. Apabila tidak bisa unduh PPS di DJP, gimana ya? Dan selalu gagal, apakah KPP bisa membantu, Pak? Jawabannya bisa, Pak. Bisa. KPP selalu sedia membantu Bapak. Bapak langsung datang ke KPP terdekat atau KPP tempat Bapak terdaftar. Di situ sudah ada satu meja khusus PPS, Pak. Jangan khawatir. Di semua KPP ada satu meja khusus PPS. Bapak nggak usah khawatir, datang langsung ke KPP, pasti dibantu, Pak. Langsung dibantu, on time, real time, langsung jadi. Jangan khawatir ya, Pak Edi. Langsung besok pagi-pagi datang ke sana. Aman, Pak. Saya mau membantu, Pak Edi. Bapak Ibu Ayu Atasila. Selamat malam Pak Awan, saya dengan Ibu Ayu. Iya Bu Ayu, saya memiliki pertanyaan. 1. Saya memiliki obligasi tahun 2013 dan jatuh tempo di Oktober 2016. Apa perlu saya lapor PPS? Karena pada saat jatuh tempo uangnya, mohon maaf, kepotong lagi Bu. Intinya kalau obligasi 2013 ini belum dilapor di SPT 2013, 14, 15 sampai sekarang belum dilapor nih, maka obligasi itu adalah objek PPS K1. Gitu, Bu. Bayarlah PPS K1 kalikan 8%. Atau 6% kalau Ibu mau belikan SBN lagi di tahun depan. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Bu Ayu. Ibu Bapak Lik. Dahulu karyawan swasta, kemudian pensiun. Bagaimana untuk laporan SPT selanjutnya yang benar? Apakah perlu diubah? Terima kasih Pak Awan. Nggak masalah Pak, kalau Bapak sudah pensiun, tinggal laporkanlah SPT berikutnya nihil saja. Kalau memang tidak ada penghasilan, gitu. Tapi kalau Bapak ada penghasilan, maka laporkanlah penghasilan itu di SPT tahun berikutnya, gitu. Mengenai harta, lanjut terus Pak. Mengenai harta, walaupun sudah tidak bekerja, tetap berlanjut terus ya. Jangan sampai hartanya dihilangkan, gitu. Harta tetap berlanjut di SPT seperti biasa, gitu Pak. Saya mau membantu Pak Lek. Ibu Josephine. Kalau ikut PPS K1, apakah wajib juga ikut PPS K2? Tidak wajib, Bu. Orang boleh ikut PPS K1 saja, boleh PPS K2 saja, boleh dua-duanya, boleh tidak ikut dua-duanya. Silakan, Bu. Silakan dipilih mana yang lebih baik. Menurut saya, PPS K2 itu wajib. Menurut saya ya, PPS K2 itu wajib. Kenapa? PPS K2 bisa membantu kita supaya mengunci 2020 tidak diperiksa lagi. Gitu, Bu. Itu saran dari saya ya. Saya mau membantu Bu Josephine. Bapak Stevelovolution. PPS, Pak. Apa nih, Pak ya? Mohon maaf tadi kepotong. Mohon maaf. Ibu Susanti Vini. Nilai tunai asuransi jiwa yang muncul di saldo itu akumulasi nilai UP dan belum dicairkan. Apakah itu objek PPS, Pak? Objek pajak. Oke. Nilai asuransi jiwa yang muncul di saldo itu akumulasi nilai UP dan belum dicairkan. Apakah itu objek PPS atau penghasilan objek pajak? Oke, jadi gini, Bu. Tanya ke agen asuransinya, kalau hari ini juga saya tutup asuransi ini, apakah ada uang yang keluar? Jadi saya tidak sakit, saya tidak meninggal, tapi saya tutup polisnya, apakah uang itu keluar? Jika ada uang keluar, maka itulah nilai investasi, itulah nilai tunai, itulah yang perlu dilaporkan di SPT ataupun di PPS. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu. Ibu Agustin Wijaya, perihal tabungan yang sumber dari gaji, akan tetapi belum pernah lapor di SPT, apakah harus ikut PPS? Jawabannya iya, Bu. Iya. Pokoknya uang kalau belum dilapor di SPT, maka itu objek PPS. Oke? Tetapi kalau Ibu karyawan swasta dan sudah dipotong pajaknya, Ibu boleh memilih untuk tidak ikut PPS saja. Boleh memilih untuk pembetulan SPT. Oke? Terus bagaimana dengan tabungan dalam bentuk saham maupun obligasi yang belum pernah dimasukin ke SPT sebelumnya? Obligasi yang belum pernah dimasukin ke SPT sebelumnya. Sama, Bu, sama. Pokoknya
semua barang yang belum dilaporkan di SPT, ini adalah objek PPS. Ibu boleh memilih dua cara. Mau PPS boleh, mau pembetulan SPT boleh. Silakan dipilih mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Kalau ibu seorang karyawan, semua pajak sudah dipotong oleh kantor, maka tidak perlu ke PPS. Silakan pembetulan SPT saja, Bu. Gitu. Semoga membantu, Bu. Bapak Skui-Skui 7. Pak, jika ada orang tua punya harta uang, tapi anak yang lapor apa boleh? Boleh, Pak. Silakan. Mau orang tua yang lapor boleh, mau anak yang lapor boleh, mau kirim ke saya yang lapor juga boleh. Nggak ada masalah, Pak. Intinya barang ini harus dilapor di SPT seseorang atau di PPS-nya seseorang. Gitu, Pak. Silakan, nggak ada masalah. Siapapun yang mengakui, boleh. Pajak nggak peduli. Pokoknya ini barang silakan diakui oleh seseorang. Pokoknya ketika ditemukan, ada orang yang mengakui barang ini, sudah dilaporkan, sudah dibayar pajaknya, itu sudah aman. Gitu, Pak Skui. Mengenai nama itu urusan belakangan. Gitu. Semoga membantu, Pak Skui. Bapak Lovinggu ID. Malam, Pak. Saya punya MPWP di 2018. Pas lapor SPT 19 di kantor DJP, nggak dibilangin masukin harta. Nah, harta di 2015 ke bawah, apakah saya bisa ikut kebijakan 1? Jawabannya bisa, Pak. Bisa. Semua harta yang 2015 ke bawah, apakah Bapak sudah ikut PPS, sudah ikut TA ataupun belum ikut TA, tetap boleh ikut kebijakan 1. Ini sudah ditegaskan oleh DJP berkali-kali di websitenya pajak. Gitu, Pak. Silakan boleh ikut kebijakan 1 untuk harta 2015 ke bawah. Semoga membantu, Pak. Ibu Komala, kok kalau kami PT PKP sewakan aset perusahaan ke orang pribadi, pajak apa saja yang kita kenakan? Satu saja, Bu, yaitu pajak PPN. Itu saja. Ibu tinggal buka faktur pajak, nilai sewa sekian, PPN-nya sekian, 11% ya. Tinggal dikasih invoice, udah. Gitu aja. Nanti Ibu bayar sendiri itunya, PPH 4/2-nya. Jadi ketika terima pembayarannya, Ibu mesti bayar PPN ke negara dong. PPN dibayar ke negara, PPH-nya 10% bayar sendiri ya ke pajak. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Kamala. Oke, Ibu Bet Palu. Malam kawan, saya karyawan. Lapor di bawah PTKP, tapi ada mobil yang masih cicilan. Itu pembetulan 2021 atau ikut PPS kok? Oke. Kalau ibu karyawan atau bapak karyawan dan di bawah PTKP, terus ada mobil masih cicilan, pembetulan saja Pak, pembetulan. Tidak perlu PPS gitu. Yang namanya karyawan swasta yang sudah dibayar pajaknya, apalagi yang punya penghasilan di bawah PTKP, tidak perlu PPS, tidak perlu. Ya, cukup pembetulan SPT saja gitu. PPS itu untuk orang yang punya penghasilannya besar, disembunyikan, terus dia dapat harta, disembunyikan lagi. Nah, itulah yang objek PPS. Yang perlu lapor PPS gitu, Bu Pet Palu. Oke, itu ya teman-teman ya, sudah lewat jam 9, saya masih ada meeting lagi. Oke, jadi terima kasih teman-teman ya yang sudah ikut PPS. Kita negara berterima kasih kepada teman-teman semua. Bagi yang belum ikut PPS, masih ada 1 minggu. Ya, manfaatkanlah waktu ini dengan baik. Kalau memang Anda qualified, Anda boleh ikut PPS, segera lakukan PPS Anda gitu ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, minggu depan, minggu terakhir PPS. Saya masih akan ada setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan Awan, bisa menghubungi saya di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Oke, itu ya teman-teman ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi minggu depan. See you semua.